pasti baik semua kan? Kali ini apa kabarnya? Oh, tentu baik dong. Nah, oke, sekarang kita masuk untuk beribadah, tapi sebelum itu kita nyanyi. Oke, pertama kita akan menyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Nah, kita nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. 1, 2, 3. Oke, sebelum mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat dan rahmat Tuhan. Terima kasih atas nafas kehidupan ini. Terima kasih untuk keluarga yang kami miliki. Segala pujian dan syukur kami naikkan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagi satu buah lagu yaitu Aku Anak Raja. Oke, sebelum firman Tuhan, kita doa lagi. Oke, kita lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti dan melakukan kehendak firman Tuhan. Amin.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-10 dengan judul perikop Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntutnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Apa kabar adik-adik semua? Pasti baik kan? Nah, sekalipun saat ini kita belum dapat berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan di gereja, kita harus tetap semangat untuk beribadah dan memuji nama Tuhan di rumah. Melalui renungan kitab yang akan kita dengarkan ceritanya tentang gembala domba yang baik. Kakak mau nanya nih, apakah adik-adik pernah melihat domba-domba? Misalnya kayak pernah lihat di TV. Kak, aku pernah lihatnya di TV. Aku pernah lihatnya juga di buku gambar. Atau pernah lihat secara langsung. Kalau misalnya udah pernah lihat, gimana sih ciri-ciri dari domba itu? Yang pasti nih, jenis domba itu pasti banyak. Tapi satu ciri-cirinya, yaitu pada dasarnya domba itu memiliki bulu yang tebal hampir di seluruh tubuhnya dan suka makan rumput. Pasti domba suka makan rumput. Tapi, tahukah adik-adik, domba itu mempunyai keunikannya tersendiri. Apa? Ayo, ada yang tahu nggak apa keunikan dari domba? Ayo. Nah, kakak tahu. Kakak akan ngasih tahu apa keunikan dari domba-domba itu. Yaitu, domba sangat mengenali suara si gembala yang memeliharanya. Jadi, domba itu mengenali suara gembalanya dan mengikuti gembalanya. Jika ada orang asing, maka domba-domba itu akan pergi. Dan dia tidak akan datang kepada orang asing. Bahkan mereka akan bersembunyi. Mau itu di semak-semak, di batu-batu, mereka akan bersembunyi karena mereka mendengar suara orang asing yang tidak mereka kenal. Nah, sekarang kita masuk ke ceritanya. Ada seorang gembala domba yang sangat baik. Nah, dan sangat mengasihi domba-dombanya. Setiap hari ia masuk ke dalam kandang melalui pintu dan memulai memanggil nama dombanya satu persatu untuk diajak keluar dari kandang dan pergi ke padang rumput untuk mencari makan. Jadi pada suatu pagi ada seorang gembala. Dia datang melalui apa? Ayo, kalau misalnya ada gembala ini datang melalui apa? Melalui pintu atau manjat dari tembok? Pasti gembala yang baik datangnya melalui pintu. Nah, jadi seorang gembala datang melalui pintu untuk mengajak domba-dombanya itu keluar dari kandang untuk mencari makan. Dan mencari makannya itu pasti di padang rumput yang hijau. Terus, domba-domba itu juga mengerti saat mereka diajak oleh si gembala itu. Jadi, pas gembala itu memanggil domba-dombanya, si domba itu juga mengerti kalau mereka sedang diajak untuk pergi makan. Si gembala juga sangat perhatian dan mengenali dombanya satu persatu tanpa merasa bosan. Setiap hari si gembala itu
selalu merawat dan menjaga domba-dombanya. Jadi setiap hari domba-dombanya itu dirawat, dijaga, tidak pernah dibiarkan oleh gembala itu. Meskipun domba-dombanya banyak, tapi gembala itu mengenali domba-dombanya satu persatu. Pada pagi hari, si gembala selalu membawa domba-dombanya kemana nih? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau pagi-pagi gembala bawa dombanya kemana? Si gembala membawa dombanya itu ke padang rumput untuk mencari makan. Jika ada bahaya atau binatang yang buas yang mau memakan domba-dombanya, maka si gembala akan melindungi domba-dombanya meskipun harus menghadapi bahaya yang besar sekalipun. Jadi si gembala akan mempertahankan domba-dombanya dan akan mempertaruhkan nyawanya demi menjaga domba-dombanya. Nah, dan pada sore hari si gembala akan membawa domba-dombanya pulang ke kandangnya. Tapi sebelum itu dia akan mengecek satu persatu domba-dombanya dan menghitung domba-dombanya apakah ada yang hilang atau yang tersesat. Nah, jadi sebelum pulang maka dihitung dulu domba-dombanya supaya lengkap dan membawa domba-dombanya pulang. Oh ya, selain binatang buas yang dihadapi oleh si gembala untuk menjaga domba-dombanya, gembala juga menghadapi si pencuri. Nah, pada malam hari si gembala itu akan terus menjaga domba-dombanya karena pasti nanti ada mencuri domba-dombanya. Makanya si gembala itu selalu menjaga domba-dombanya. Nah, kalau pencuri itu biasanya datang dari mana? Yuk, pasti nggak melalui pintu kan? Pasti pencuri itu datang manjat tembok yang tinggi, pakai tangga atau enggak mencongkel. Nah, pasti yang intinya kalau pencuri itu tidak datang melalui pintu. Kalau melalui pintu itu tadi namanya apa? Gembala. Nah, itu adalah perbedaan antara pencuri dan si gembala. Kalau gembala datang melalui pintu, sedangkan si pencuri itu datang melalui naik tembok dia. Jadi dia nggak pernah melalui pintu. Kalau misalnya melalui pintu itu namanya gembala. Adik-adik, kakak mau nanya, apa makna dari cerita kita pada hari ini? Maknanya yaitu sebuah contoh yang mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagi kita. Nah, kita itu diibaratkan sebagai domba-domba dan Tuhan Yesus adalah si gembala dan yang pencuri itu adalah si iblis. Yesus sebagai gembala yang baik akan selalu menunjukkan kasih, pemeliharaan, dan tuntunannya baik di saat kita merasa bingung, cemas, maupun takut. Jadi Tuhan itu sebagai gembala yang baik, dia akan selalu menjaga kita, melindungi kita dimanapun kita berada, karena kita adalah domba-dombanya. Jadi kita sebagai domba-domba yang baik, kita seharusnya mendengarkan apa kata gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Terus kalau misalnya kita juga harus berhati-hati kepada si pencuri, yaitu si iblis. Kalau misalnya kita dihasut sama iblis, kita harus tetap kabur. Kalau enggak, kita harus sembunyi, kita harus minta tolong sama Tuhan. Kita cari Tuhan, kita doa sama Tuhan supaya kita dilindungi sama Tuhan, supaya kita enggak diambil sama iblis dan enggak dibunuh sama iblis. Bayangin, pencuri itu pasti jahat, enggak ada pencuri yang baik, ya kan? Jadi mulai saat ini kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang setia dalam mendengarkan dan melakukan perkataan Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Jadi kita sebagai domba-dombanya, kita harus mendengarkan apa kata Tuhan melalui apa ya? Kita mendengarkan kata-kata Tuhan melalui apa nih biasanya? Yang pasti kita mendengarkan kata-kata Tuhan melalui firman Tuhan. Jadi kita harus rajin nih baca Alkitab meskipun seminggu sekali atau seminggu 2 kali nggak apa-apa, tapi kita harus tetap membaca firman Tuhan. Nah, terus kita juga harus berdoa. Jangan mas berdoa pagi-pagi nih, harus rajin berdoa. Pagi-pagi doa. Terus sebelum tidur juga berdoa. Mau makan juga berdoa. Nah, itu menunjukkan ciri-ciri kita sebagai anak Tuhan. Nah, terus kalau misalnya nih kita dimusuhi teman kita atau kita dijauhin teman kita, kita harus sabar juga. Sebagai anak Tuhan, kita harus menunjukkan kasih kepada sama kita. Nah, untuk sehari ini kakak
punya tugas untuk ayat hafalan kalian, yaitu terambil dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Kitab Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, yang isinya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Oke, jadi nanti kalian harus dihafal ya. Kalau nggak dicatat di buku catatan sekolah minggu, ditulis tanggalnya, oke? Oke, sekarang kita akan berdoa untuk selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa ya supaya firman Tuhan masuk dalam hidup kita dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang mengenal suara-Mu dan mengikuti firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan nyanyi lagi nih. Sebelum memberikan persembahan kita nyanyi lagi satu buah lagu, yaitu nyanyinya Dalam Nama Yesus ya. Yuk, 1, 2, 3. Nah, sekarang ada kesempatan kita untuk memberikan persembahan kita. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyi setinggi-tingginya langit. Oke, 1, 2, 3. Lebih tinggi kasih
karena kita sudah mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Gembala kami bersyukur untuk berkat yang telah Tuhan berikan. Berkat itu berupa kesehatan, kekuatan, bahkan juga rezeki. Pada saat ini kami akan memberikan persembahan syukur. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati persembahan ini. Demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita nyanyi lagi, yaitu kita nyanyi Gembira di Hati. Nah, ini ada lagu baru nih, kita nyanyi ya, sama-sama ya, kita belajar sama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Gembira di hatiku, ku selalu menyanyi, hilangkan dukaku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Gembira, gembira, gembira di hatiku. Gembira di hatiku, ku selalu menyanyi, hilangkan dukaku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Gembira, gembira, gembira di hatiku. Oke, sebelum mengakhiri ibadah kita lagi, kita doa. Yuk, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena sudah menyertai dan berkati ibadah kami. Kami mohon kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu.